kalau udah terlihat. Oke, kalau gitu, tadi terakhir saya udah jelaskan ya, bagaimana nantinya teman-teman bisa mengatur dari segi authorization-nya atau permission-nya ya. Jadi mungkin ada beberapa kebutuhan teman-teman mau melakukan permission ya ketika dia memiliki role admin, ya udah dia bisa mengakses employee ya. Tapi begitu dia memiliki role user, ya dia bisa memiliki atau bisa mengakses endpoint dari user seperti itu ya. Begitu pula kalau teman-teman memiliki lebih dari satu role gitu ya. Di dalam satu endpoint mau lebih dari satu role untuk aksesnya. Nah, bisa teman-teman pakai hash any role, tapi kalau cuma satu bisa pakai hash role. Ya, begitu berikut tadi caranya bagaimana kita men-setting authorization-nya atau permission atau wewenang dari user ya, ketika ingin mengakses beberapa endpoint yang teman-teman sudah setting atau beberapa endpoint ataupun beberapa private ataupun public endpoint ya. Kalau kayak gini kan ini public ya teman-teman ya. Jadi kalau saya bilang ini any request permit all, jadi selain yang saya inisialisasi di atas atau saya tuliskan di atas, itu bersifat public. Tapi untuk employee, user, dan country ini bersifat private. Jadi teman-teman harus harus login terlebih dahulu. Agar apa? Agar dapat mengakses endpoint-endpointnya. Ya, sekarang ya tadi kan kita baru sampai dengan JPA-nya ya. Bagaimana kita setting ya, setting konfigurasi untuk authentication-nya. Itu kita menggunakan yang namanya Kak, maaf Kak, mohon maaf. Share screen-nya masih di Discord, Kak. Share screen-nya masih di Discord. Waduh, Masih di Discord. sedih sekali nih. Udah terlihat ya nih? Sudah Kak, sudah dilihat bin. Udah kelihatan. Sudah. Oke, saya ulang lagi ya. Jadi tadi kita udah terakhir ya, kita udah buat atau kita sudah setting HTTP security-nya ya. Dimana kalau misalnya teman-teman any request permit all, artinya di sini selain request yang kalian kasih hash role seperti ini, artinya ini bisa diakses secara public ya. Bagaimana kalau misalnya kita lihat sekarang, ini kan saya belum login ya teman-teman ya. Kalau saya mengakses di luar dari employee, di luar dari user ataupun country, artinya di sini kan ada region ya. Itu kita bisa dengan mudah akses, teman-teman. Kenapa? Karena saya di sini mengatakan bahwasanya any request. Jadi selain dari end matcher ataupun endpoint yang saya berikan akses ya, itu bersifat public. Atau saya permit all seperti itu. Lalu kemudian mungkin ketika saya mengakses country ataupun saya mengakses user ataupun employee, itu sudah tidak bisa. Ya, kenapa? Kita perlu login terlebih dahulu. Kenapa di sini diminta bahwasanya untuk mengakses employee, kamu harus memiliki role admin. Nah, di mana sistem ini sudah tahu bahwasanya ketika ada kata role, ketika kita menggunakan role, artinya kita perlu melakukan autentikasi user. Ya, karena di sana nantinya di dalam autentikasi tersebut, di dalam prinsipalnya ataupun di dalam usernya pasti memiliki role. Nah, seperti itu ya, teman. Nah, kemudian tadi juga kita udah buat ya bagaimana kita membuat authentication kita. Ini ada 2 user ya, di mana satu user memiliki role user dan memiliki role admin, dan ini masih kita simpan di dalam RAM kita ya. Di mana saat ini kita tidak mau seperti ini teman-teman ya. Saya mau username dan password-nya ini kita atur dan kita simpan di dalam database. Artinya kita mau mengimplementasikan JPA di dalam autentikasi kita. Ya, artinya kita bisa menyimpan nih data-data user dan password-nya itu diambil berdasarkan atau mengarah atau mereference ke dalam database kita, bukan mengarah pada RAM seperti ini atau hardcode ya kita bilang seperti itu. Jadi kita tidak menghardcode lagi. Nah, berarti sekarang kita akan lanjutkan ya. Kita akan lanjutkan ke materi berikutnya dan sekaligus ini harusnya materi terakhir teman-teman ya. Itu kita akan membuat mengimplementasikan JPA pada Spring Security kita. Nah, sebelum itu saya akan gambarkan sedikit teman-teman ya.
saya akan gambarkan diagramnya, ya bagaimana nantinya Spring Security ya, ketika kita implementasikan JPA itu seperti apa sih yang terjadi ya, seperti apa sih alur kerjanya. Nah, di sini saya akan contohkan. Ini oke, kita pakai ini. Nah, dari sini saya akan contohkan ya. Saya akan gambarkan di sini ada kotak kecil. Ya. Kemudian ada kotak lagi kecil. Ini adalah atau bisa dikategorikan sebagai authentication. Ya, kemudian oke. Intinya ini yang terlalu besar ya. Ini adalah hasilnya. Hasilnya dia akan menjadi prinsipal. Kemudian lalu nanti ada authentication manager. Mungkin provider. Oke.
Ini sebagai output-nya. Ini sebagai input. Oke. Jadi teman-teman harus tahu dulu ya apa sih yang terjadi ataupun bagaimana nantinya ketika kita mengimplementasikan Spring Security di dalam aplikasi kita dengan menggunakan JPA. Ya, yang teman-teman lihat sebenarnya nantinya ya ini kita anggap nih ada user nih ya, ada user ya. User ini akan melakukan request teman-teman ya. Di mana user ini akan melakukan sebuah request. Ya, user ini akan melakukan request. Di mana nanti di sini ini adalah satu garis ya. Di sini ada yang namanya authentication filter. Jadi ini yang disebut bisa kita katakan sebagai authentication filter. Ya, dimana ini adalah authentication filternya ya. Jadi kalau teman-teman misalnya ada kebutuhan nantinya ya di kemudian hari mungkin ya, itu ketika melakukan request tertentu misalnya slash apa, itu kalian mau eksekusi dulu apa seperti apa gitu ya. Itu semua bisa kalian lakukan di namanya atau nantinya teman-teman bisa ambil yang namanya authentication filter ya. Tapi di sini karena pada skema ini kita tidak menggunakan authentication filter, nantinya authentication filter ini yang akan langsung meneruskan request kita yang berbentuk kredensial, teman-teman. Ya, jadi pada saat teman-teman tadi login ya, teman-teman masukkan apa? Masukkan username dan password, betul ya teman-teman ya? Iya. Nah, kemudian Iya, Pak, nantinya akan dihandle oleh authentication manajernya, ya. Ketika authentication-nya ini berbentuk kredensial ini dimasukkan, dia akan masuk atau memanggil authentication manager-nya, ya. Dimana kalau kalian perhatikan di sini kita panggil authentication manager-nya. Tapi terkhusus untuk kelas ini kita panggil builder ya. Authentication manager builder. Yang dimaksud adalah yang ini teman-teman. Ya. Kita memanggil authentication manager-nya. Dan di mana ya
di dalam Spring Security itu menawarkan banyak sekali ya alternatif atau provider yang bisa teman-teman gunakan. Ya, contoh di sini teman-teman ditawarkan bisa menggunakan provider JPA. Ya, teman-teman juga bisa menggunakan provider JDBC. Seperti tadi contohnya, teman-teman juga bisa menerapkan in-memory dan ada salah satu authentication yang namanya LDAP. Tapi di sini ya, pada kesempatan kita kali ini, saya akan mencontohkan teman-teman, tadi kan in-memory udah ya, kita tidak mencontohkan lagi. Tapi untuk kali ini kita akan mencontohkan atau kita akan menggunakan authentication provider yang menggunakan JPA. Nah, di sini kalau teman-teman perhatikan, kalau teman-teman menggunakan JPA, teman-teman perlu mengimplementasikan sebuah kelas ya, sebuah interface yang namanya user detail service. Dan di mana di dalam interface tersebut ada satu metode yang teman-teman harus override ya, yaitu load by username. Di mana di sana itu nilai pengembaliannya berbentuk yang namanya user detail. Nah, user detail itulah yang nantinya menjadi sebuah prinsipal ya, dan akan ditaruh di dalam sessionnya kita. Jadi taruh di dalam web aplikasinya kita. Ini menjadi sebuah prinsipal. Jadi seperti apa nanti seperti ini teman-teman ya. Jadi kalau saya ulangi lagi, jadi ada user ya atau aktornya. User di sini melakukan request ya, nanti akan masuk dulu pertama kali di authentication filter. Karena di sini kita tidak menggunakan authentication filter, kita tidak melakukan pengeditan di dalam sana. Artinya kita langsung masuk dengan membawa kredensial kita ya. Setelah kita masuk dengan membawa kredensial kita, ini akan diterima di dalam mana? Di dalam authentication manager ya. Di mana di sini di dalam authentication manager itu ada banyak alternatif provider yang ditawarkan oleh Spring Security ya. Di sini kita akan mengimplementasikan JPA, artinya kita akan menggunakan authentication provider untuk JPA. Nah, kalau teman-teman mengimplementasikan JPA, teman-teman harus masuk dulu ke dalam atau membuat user detail service-nya. Nah, setelah itu dia akan mencari berdasarkan username-nya di mana? Di dalam database. Ya, begitu dia sudah mencocokkan semuanya dan betul ada ya di dalam database kita, nanti akan dikembalikan ke detail service kita, nanti akan dikembalikan lagi ke provider kita yang menanggung ini semua ya, yang menghandle ini semua, nantinya akan diberitahu ke authentication manager ya. Bahwasanya apa? Bahwasanya betul ya, user si A ini atas nama Johan benar nih terdaftar di database kita. Dan akhirnya ketika itu berhasil dan itu benar, nantinya ini akan dikembalikan dalam bentuk authorization atau bisa disebut sebagai prinsipal. Ya, jadi nantinya teman-teman tidak lagi harus login ketika ingin mengakses endpoint-endpoint yang lain lagi. Kenapa? Karena kita sudah membuat atau authentication kita yang awalnya kredensial itu sudah berhasil diautentikasi dan sudah menjadi sebuah prinsipal di dalam aplikasi kita. Ya, jadi nantinya teman-teman kita akan membuat seperti ini ya, skemanya akan seperti ini ya. Cara bacanya pun sama ya. Jadi yang terjadi di balik layar atau behind-nya ya akan seperti ini teman-teman ya. Jadi kita akan masukkan credential, handle authentication manager, providernya apa yang kita gunakan, bisa detail service-nya kita implement dan seterusnya. Ya. Sampai sini dulu, ada yang ditanyakan teman-teman untuk skemanya? Pak, saya mau tanya, Pak. Ya, gimana? Kurniawan, ini berarti kalau bisa pakai JPA berarti udah ada fungsi otomatis buat autentikasi berarti, Kak? Sorry, kalau misalnya kita menggunakan JPA artinya? Berarti udah ada fungsi periksa username sama password gitu, Kak? Betul, gitu. Betul banget. Jadi kita tinggal setting, pasang, dan jadi ya. Kalau JDBC sama LDAP manual atau ada fungsi tersendiri berarti, Kak? JDBC punya fungsi tersendiri ya. Ini menggunakan database juga sama persis dengan yang ada di menggunakan JPA ya. Ini sama persis, ini pakai database, ini pakai RAM, LDAP ini pakai database.
Saya giniin aja deh. Nah, jadi semuanya tuh menggunakan database kecuali in-memory. Nah, caranya berbeda-beda. JPA itu berbeda caranya, JDBC juga berbeda, LDAP juga berbeda. Ya, Oke, Kak, terima kasih, Kak. sip, sama-sama. Dari sini kalau kalian perhatikan, ya, di gambar saya ini, ya, kalau teman-teman perhatikan di sini authentication configure-nya, ini kan kita tidak pakai lagi ya in-memory authentication. Kita udah tidak gunakan lagi. Ya, kalau kalian teman-teman perhatikan, di sini ada provider apa yang diberikan atau yang atau yang disediakan oleh si authentication kita atau Spring Security-nya. Ada apa aja? Ada LDAP, ya, ada LDAP authentication, ada JDBC. Nah, JDBC authentication, ada in memory, ya, seperti tadi yang sudah saya jelaskan. Dan kalau untuk JPA itu menggunakan yang namanya user detail service, ya, betul ya. Jadi kalau misalnya kita pakai JPA, ya teman-teman harus buat dulu user detail service-nya, ya. Lihat sesuai dengan di gambar saya ya. Sesuai dengan di gambar saya, itu kita perlu, ini saya belum selesai kirim email ya. Ini kita perlu apa? Kita perlu mengimplementasi user detail service-nya, di mana nantinya user detail service lah yang akan berkomunikasi di dalam database kita, ya. Tapi nanti yang mencocokkan password dan lain-lain itu tetap dilakukan di dalam authentication manager, ya. Nanti mungkin seperti apa jalannya nanti akan lebih terlihat jelas teman-teman ketika kita coding, ya. Di sini cara penggunaannya, ya, cara membuat Spring Security dengan menerapkan JPA pada aplikasi kita, ya, dengan menggunakan JPA itu kita akan bekerja dari dalam keluar, ya. Artinya kita akan membuat dulu dari modelnya, ya, sesuai dengan yang saya sudah jelaskan tadi, ya. Artinya kita buat dari modelnya. Nah, modelnya di sini bukan model yang teman-teman pikirkan, ya, melainkan kita akan membuat sebuah model untuk prinsipalnya, teman-teman. Jadi itu kita mapping dulu prinsipalnya, ya. Nanti saya akan kasih tahu kenapa saya buat ini. App user detail. Jadi ada namanya episode detail, teman-teman, ya. Di mana episode detail ini nanti menjadi sebuah prinsipal, ya. Nanti prinsipal itu bentuknya seperti ini. Di mana ini mengimplement user details. Nah, ini karena dia sebuah interface, artinya kita perlu apa, teman-teman? Override, Kak. Implementasi override. Betul, kita mengimplementasikan semua abstrak metodenya, ya, betul ya teman-teman ya. Lalu kemudian di sini kalau kalian perhatikan ada yang namanya granted authority. Nah, ini yang sudah saya jelaskan sebelumnya, granted authority, wewenang, ya. Get password diambil dari mana, teman-teman? Diambil dari user, betul ya? Ya, di user kan ada password nih. Nah, kita butuh user. Artinya nantinya kita butuh user di sini. Private user. Tuh. User. Oke. Tinggal apa? Kenapa huruf besar? Oke, tinggal apa? Tinggal nantinya kita nge-mapping. Ya, kita nge-mapping apa? Override-nya kok ada koma. Kita nge-mapping, ya. Get password artinya kita membutuhkan password. Ya udah, kita tinggal panggil user, return user dot get password. Betul ya? Kemudian get username. Nah, get username diambil dari mana? Dari user juga, return user get username, ya. Yang kita lakukan adalah memappingkan. Kita lakukan mapping di sini, ya. Kemudian di sini kita lihat lagi. Oh, di sini is boolean non expire. Apakah nantinya kita melakukan expire pada akun ini? Akan di sini kita belum menerapkan itu. Kita teman-teman tinggal tambahkan aja return true. Karena dia tidak expire, ya. Non, ada tulisan non di sini, ya. Non expire, kemudian is akun non log,
Nah, ini akun non-lock ini terpaku pada verifikasi akun. Nah, biasanya ini saya pakai ya, teman-teman. Biasanya ini saya tambahkan satu variabel baru. Nah, di sini ya kemarin saya sudah sempat katakan nanti akan ada satu variabel baru di sini ya, dimana saya akan membuat private. Saya stop dulu ya supaya nggak kebuat ya. Private apa? Private string boolean is account locked. Apa akunnya dikunci ya, supaya enak dibaca ya. Apakah akunnya dikunci ya? Kalau iya true, kalau enggak false ya. Kemudian private nanti kita akan juga pakai untuk enable, atau kita kasih juga is enable ya, seperti ini ya. Apakah akunnya di enable atau di disable? Nah, kedua hal ini kalau kalian baca ini agak mirip ya. Is akun lock artinya akunnya di lock dan tidak bisa diakses, betul teman-teman? Betul, Kak. Begitu pula di bawahnya is enable. Kalau saya disable artinya akunnya tidak bisa dipakai juga. Nah, ada yang tahu kapan kita menggunakan is akun lock dan kapan kita menggunakan is enable? Ada yang tahu? Akun lock biasanya digunakan saat waktunya habis, Kak, kalau buat aplikasi ujian, Kak. Oh, ini boleh suaranya siapa nih? Nanti Kak, kerasin dong. Soalnya kecil banget nih. Iya, Kak. Kalau enable itu digunakan saat usernya itu di Facebook, Kak, menonaktifkan akunnya, Kak. Oke, kemudian Akun lock biasanya digunakan saat masa kadaluarsa akun tersebut sudah habis, Kak. Oke. Ada yang punya pendapat lain? Ada yang punya pendapat lain? Ada yang punya pendapat lain, teman-teman? Kalau teman-teman lihat, ya, yang tepat itu yang disampaikan oleh Andika yang kedua, ya, is enable. Dimana ketika usernya itu menonaktifkan akun ini artinya dia disable, ya. Tapi ini bukan user yang menonaktifkan, ya. Ini yang menonaktifkan akunnya adalah si adminnya, ya. Admin yang menonaktifkan akunnya. Nah, kapan hal tersebut terjadi? Ketika misalnya teman-teman melihat user ini nakal gitu ya. Ternyata teman-teman ini membuka sebuah e-commerce ya, teman-teman ini merupakan sebuah platform ya yang mewadahi UMKM ya, di mana di sana melakukan transaksi ya. Ada UMKM yang bisa digarisbawahi bahwasanya ini curang ya. Dia mungkin saja orang pesan A dikirimnya B, orang pesan B dikirimnya C. Jadi selalu tidak pas gitu ya, bohong-bohong gitu ceritanya. Nah, saya sebagai admin bisa dengan mudah ya, punya role sebagai admin, punya wewenang untuk mendisable akunnya ya. Kita bisa mendisable akunnya. Nah, biasanya is enable tuh buat itu. Kita menonaktifkan akunnya ketika si user ini nakal atau seperti apa. Ataupun mungkin bisa di dalam kehidupan sehari-hari, teman-teman mungkin paling dekat dengan teman-teman saat ini mungkin pada saat di kampus ya, di perkuliahan ya, di mana kalau teman-teman tidak bayar uang SPP ya, uang tahunan, teman-teman akunnya dinonaktifkan ya, seperti itu ya, karena tidak membayar uang kuliah gitu. Jadi teman-teman untuk akunnya dinonaktifkan. Nah, biasanya itu untuk is enable. Nah, sedangkan is akun locked ini terpacu pada bukan kadaluarsa. Kalau
kadaluarsa kita lihat di sini udah ada is akun non expired. Nah, lebih tepatnya seperti ini untuk kadaluarsa. Tapi untuk yang locked ini terpaku pada ketika teman-teman pertama kali login, ya sign up. Nah, itu diminta untuk melakukan teman-teman melakukan verifikasi akun. Nah, ini lebih cocok pada verifikasi akun. Ya, ketika dia sudah verifikasi akunnya, nantinya is akun non-lock-nya itu true. Jadi kita tidak lock akunnya. Ya, kalau misalnya dia belum verifikasi, ya berarti kita lock, kita kasih false, ya. Artinya di sini karena di sini saya dikembalikannya di dalam user, ini saya kembalikannya, artinya saya akan return, saya ambil dari user. Ini kita jangan lupa bikin getter dan setter ya. Nah ini teman-teman ini cukup ribet ya. Kita kalau seperti ini ya, kalau kita ada tambahkan 1 variabel, 2 variabel ya kita tambahkan getter setter manual. Ya, konstruktornya juga begitu. Nah ini menurut saya sangat tidak efisien dari segi kita bekerja dan penulisan coding juga tidak efisien. Maka dari itu saya akan hapus ini teman-teman. Ya, saya akan menggunakan dependencies yang namanya Lombok. Di sini saya cepat aja ya, saya langsung ambil Lombok dependency Maven, Spring Boot Maven. Di sini saya buka, kita ambil yang Maven repository. Maven repository. Nah ini. Ya kita pilih yang project Java. Nah ini ya, kita pakai yang ini. Kita ambil yang paling banyak orang download itu di versi 1.18 ini. Saya akan copy ya, dan saya akan paste di dalam dependensi kita. Dependencies form, saya akan paste di dalam sini. Ya, kenapa saya harus cari di dalam di dalam Maven, karena ini tidak di dalam satu grup Spring Framework-nya teman-teman. Ya, Lombok ini berdiri sendiri ya. Scope-nya kita hapus saja. Untuk versinya tetap harus ada karena ini diambil dari Lombok ya. Sekarang artinya karena ada dependensi baru, saya clean and build terlebih dahulu. Ya, di sini akan terjadi pendownloadan. Oke, nomor 28, nomor 42. Oke, ini kita ini kita conversion dulu ya, supaya tidak error ya. Ini kita kembalikan dulu sebetulnya supaya nggak error. Ya ini juga ya. Ya udah, berarti ya udah, usernya kita kembalikan dulu, jangan dihapus dulu. Oke, ini juga saya kembalikan. Oke, saya clean and build ya. Jadi getter dan setter itu kita tidak lagi menginisialisasi itu, melainkan kita cukup memberikan anotasi ya. Jadi ya sangat-sangat dimudahkan ya teman-teman nantinya dengan adanya anotasi. Nah kalau kita lihat sekarang, udah jalan ya, harusnya udah jalan. Di user ini saya tidak lagi pakai constructor dan seterusnya. Bukan tidak dipakai ya teman-teman ya. Kita tidak perlu buat secara manual seperti itu. Ya cara buatnya gimana? Ya cara buatnya seperti ini teman-teman ya. Di sini kita tambahkan atas yang namanya add data, di mana ketika teman-teman menambahkan add data ini ya secara otomatis teman-teman akan dibuatkan getter, setter, hashcode, dan toString. Nah tapi di sini teman-teman fokus saja dengan kegunaannya ya. Add data ini untuk membuat semua getter setter di dalam variabel-variabel yang ada di dalam kelas user ya. Taunya dari mana? Taunya dari sini teman. Kalau saya alt insert, getter dan setternya udah nggak ada teman. Betul? Lihat kalau saya hapus add datanya ya, saya save kembali, saya alt insert. Nah lihat getter dan setternya masih ada, tapi begitu saya kasih add data, saya alt insert, tuh ya, toString, hashcode, getter dan setter itu semuanya sudah
tidak perlu kita inisialisasi. Kenapa? Karena sudah diinisialisasi oleh Lombok dengan anotasi atau bantuan add data. Begitu pula dengan constructor, teman-teman. Saya mau argumen constructor, teman-teman tinggal argumen constructor. Ini akan membuat constructor dengan semua parameter yang ada di dalam sini. Ya, begitu pula dengan ketika teman-teman membuat no argument constructor. Ya, teman-teman akan membuat constructor yang kosong, tidak ada argumennya. Ya, jadi inilah salah satu kemudahan yang ditawarkan oleh Lombok. Ya, dan ini akan kita pakai ya teman-teman ya. Jadi nanti teman-teman bisa diganti ya, nanti saya ganti juga ya, silakan nanti teman-teman bisa baca-baca ya, dilihat bagaimana ketika kita menerapkan Lombok pada proyek kita ya. Jadi codingan kita lihat ya, lebih bersih, lebih slim, kita hanya fokus pada variabelnya atau atributnya beserta dengan relasinya, seperti itu. Nah sekarang kita lanjut dulu ya, Oke, di sini kita return apa? User dot get, ini langsung ada ya. Get apa? Is akun local. Nah di sini ada kata non, artinya kita melakukan lawannya. Nanti kita underscore ya, berarti lawannya ya. Is akun non local true or false ya. Gitu. Kemudian is non expired ya, kita tidak mau ini expired. Kita kasih return true aja. Dan yang terakhir is enable. Nah ini kita langsung aja return user dot is get is enable. Oke, udah ya, udah selesai ya. Tinggal nanti teman-teman di sini kita buat constructor. Nah di sini saya sengaja, nah di sini authority nanti aja teman-teman kita setting, atau sekarang aja ya. Di sini sekarang aja, tidak apa-apa nih, kita setting sekarang. Di sini kalau kita perhatikan, authorities ini membutuhkan tipe data collection of granted authority. Betul ya teman-teman? Betul. Dan authority nantinya ini menyimpan wewenang atau roles yang dimiliki oleh user. Ya, karena ada kebutuhan tersebut, maka dari itu nanti kita cukup memanggil usernya. Dimana kalau kalian perhatikan di dalam user, kita return di sini. Di dalam user ada apa? Ada roles, betul ya? Ini adalah wewenangnya, ya, atau authorization-nya. Roles, kita ada roles. Di mana roles ini kalau kalian perhatikan, itu berbentuk apa teman-teman? Berbentuk get roles nih. Berbentuk apa? List kak. Berbentuk list of roles. Nah di sini diminta untuk mengembalikan datanya dalam bentuk collection atau list of granted authority. Nah, artinya kita harus merubah bentuk. Kita harus merubah bentuk datanya yang awalnya list of role menjadi sebuah list of granted authority. Ada yang tahu ketika saya mau mengubah bentuk data itu saya harus seperti apa, teman-teman? Ada yang tahu? Ada yang punya ide? Di mapping ya? Di apa? Di mapping ya? Di mapping. Tidak. Bukan. Keliru. Bukan di mapping. Ya. Teman-teman sudah belajar JavaString sama Codev? Udah belajar JavaString? JavaString? Belum kak. Belum. Oh, teman-teman sudah Terlewat kak kemarin. Oh, terlewat ya JavaString ya. Waduh. Ya udah ya, di sini sebenarnya kalau misalnya kita mau merubah satu bentuk data ya ke bentuk lainnya itu bisa menggunakan JavaString ya. Mungkin untuk kali ini kita pakai JavaString aja ya, atau gimana? Saya akan contohkan ya. Ini caranya pakai JavaString ya. Ini saya kasihkan JavaString. Jadi ini saat ini kita akan JavaString itu ya. Ini sesuai dengan istilahnya JavaString. Ini sebuah aliran ya, di mana nantinya teman-teman bisa mengedit datanya ya. Edit datanya tentu saja hanya bisa mengedit data dalam bentuk list, oke? Dalam bentuk collection. Ya, jadi JavaString ini bisa diterapkan
atau teman-teman gunakan ketika datanya itu berbentuk array, berbentuk list ya. Nah, di sini kan kita dalam bentuk list teman-teman ya. Kemudian kita mau apa? Kita mau merubah bentuknya. Kita mau mengedit ya, kita mau merubah bentuknya di dalam satu aliran. Nah, itu ada Java string. Di sini kita pakai string ya. Artinya ketika teman-teman menginisialisasi string, kita akan merubah list of role ini menjadi string ya. Kemudian apa? Kemudian nantinya kita panggil ada metode yang namanya map ya, di mana map ini digunakan untuk merubah bentuk ya. Dari awalnya itu role, saya mau ubah bentuk jadi new simple graded authority. Nah, apa? Role dot get name-nya. Lalu kemudian nanti kita tinggal apa? Tinggal collectors dot to list. Selesai. Nah, di sini kalau teman-teman baca ya, di sini saya pelan-pelan ya. Di sini kita ambil usernya, di mana user ini dalam bentuk list of role. Di sini saya ubah dulu bentuk datanya menjadi string ya. Lalu kemudian nantinya saya menggunakan metode map, di mana metode map ini digunakan untuk merubah bentuk ya, digunakan untuk merubah bentuk data ya, di mana di sini saya inisialisasi dalam saya menggunakan row function ya, di mana di sini role-nya ya, ini saya berikan parameternya menjadi role, dan nantinya ini saya bikinkan atau saya masukkan ke dalam sebuah objek ya, constructor class dari simple graded authority untuk diubah menjadi graded authority teman-teman ya. Lalu kemudian nanti kita ambil role.getName. Jadi tadi kita ubah atau kita lepas ya dari list menjadi role satuan. Ini ibaratnya kayak for each ya teman-teman ya. Role satuan atau ini object role ya, bisa dikatakan ini object role, di mana object role-nya kita ambil dan kita mengambil name-nya di dalam sana. Lalu nanti kita collect ini artinya apa? Kita akan mengambil datanya semuanya yang awalnya kita udah keluarkan datanya dalam bentuk role dan kita ubah menjadi sebuah bentuk simple graded authority ya. Lalu kemudian saya collect dan saya memanggil kelas collectors to list. Gunanya apa? Gunanya untuk merubah bentuk datanya lagi atau kita masukkan datanya lagi ke dalam collection ya, atau ke dalam list sehingga datanya sudah sesuai ya, collection of granted authority. Nah, itu Java string ya. Ini Java string. Cukup mudah sebenarnya. Cuman kalau teman-teman belum paham dengan ini, saya akan cut. Saya akan paste dan silakan teman-teman pelajari ya. Pelajari nanti. Di sini saya akan contohkan tidak menggunakan Java string. Di sini kita akan manual dengan menggunakan for each ya. Di mana list ini memiliki metode yang namanya for each. Nah, di sini karena ada kebutuhan untuk menampung data dalam bentuk collection, ya boleh-boleh saja saya pakai collection. Collection of apa? Collection of graded authority. Ya, di mana nantinya ini saya akan authority, di mana ini saya new collection atau new array ya. Lalu kemudian authorities, ini authorities ya. Kemudian kita return, kita panggil di sana get rows. Lalu kita lakukan apa? Kita melakukan for each di dalamnya, dimana kita menggunakan row function seperti biasa. Kita mengeluarkan for each-nya new simple graded authority. Kita panggil role-nya sama get name, sama ya sebenarnya, tinggal di sini nanti yang berbeda.
Nah, berbedanya di mana? Berbedanya di sini, teman-teman. Di sini kita roles-nya kita new simple granted authority. Nah, tapi sebelum itu saya kita buka dulu seperti ini. Di mana kita ini tidak di return, ya ini kita tidak bisa langsung return. Di mana nantinya kita harus authority, kita panggil authority dot add, ya, di mana kita new simple granted authority, kita panggil role-nya dot get name-nya, lalu kita user, terus kemudian setelah itu kita return authorities. Oke, seperti ini ya teman-teman. Ya, jadi ini cara yang kedua. Nah, ini menggunakan for each atau metode yang sudah diberikan oleh collection atau list. Ya, jadi ada iterable dan ada for each. Nah, di sini kita menggunakan for each, di mana saya mengeluarkan datanya dalam sebuah objek yang namanya parameternya role nantinya, ya di mana objek ini nantinya saya akan mengambil namanya, ya, dan akan saya inisialisasi ke dalam new simple granted authority sebagai new objeknya, tipe datanya ya. Lalu kemudian authority-nya saya add ke dalam collection, ya. Lalu nanti collection-nya ini saya akan kembalikan ke menjadi authority, ya, di dalam get authorities-nya. Ya, sampai sini bisa dipahami ya teman-teman? Kak, saya mau tanya Kak. Ya, silakan. Saya pernah lihat nih masalah stream gini, tapi ada model tuh stream.map bisa roll -2 itu apa ya Kak? Ada yang kayak gitu, pernah saya lihat. Oke. Kalau yang seperti itu yang langsung gini ya, titik 2 Iya kayak gitu. seperti itu ya, langsung Iya kayak simple. gitu. Nah, itu sebenarnya sama dengan yang kita lakukan di sini. Cuman dia itu namanya dia tidak pakai raw function, tapi dia pakai yang namanya, waduh, saya lupa namanya tuh. Cuman itu sama sih yang teman-teman lakukan ya. Itu sebenarnya yang dilakukan -2 itu dia akan memasukkan ke dalam tipe data yang apa. Nah, ini misalnya saya ganti jadi -2 ya. Saya roll gini. Ya gini aja bisa nih sebenarnya. Jadi sama aja kan. Bisa sebenarnya seperti ini. Ya, cuman ya sama aja sih berarti ya. Saya uncomment seperti ini, nanti -2-nya itu nggak bisa ya. Ini coba sih saya kasih gimana ya, -2 itu harusnya ini kan kita inisialisasi, nantinya -2 itu kita kasih new simple. Oke, salah ya, keliru ya. -2 itu gimana ya? Saya udah jarang banget nih Pak. Itu kamu dapat di mana? Saya ngeliat itu cari-cari ngubah data gitu biasanya Kak. Ke bentuk lain biasanya. Itu saya pernah lihat gitu. Cuma saya kurang tahu artinya tuh gimana tuh. Pakai bentuk lainnya atau gimana? Ya, itu bentuk lainnya. Itu bentuk lainnya tuh yang -2. Bukan ya.
Saya lupa tuh namanya titik 2. Intinya itu inisialisasi juga dia ngecocokin. Cuman titik 2 itu saya lupa namanya. Ini bukan nih. Ya ntar saya cariin ya titik 2 itu. Cuman saya udah pernah pakai tuh. Cuman saat ini saya jarang sekali ya pakai yang itu. Cuman ya ntar dah ya, ntar saya cariin. Kita lanjut dulu ya, kita pakai yang ini dulu, pakai raw. Jadi sebenarnya sama tuh. Sama aja seperti ini, cuman itu lebih simpel lagi sebenarnya inisialisasi. Nanti saya carikan ya. Seperti itu ya. Siapa tadi yang tanya? Saya Kak. Oke Kak. Cornelian. Ya. Oke, good ya. Nanti saya cariin. Sekarang kita selesai setelah merubah bentuknya ya. Setelah itu kita udah keluarkan dari bentuknya list, lalu kita masukkan ke dalam collection, kita add, lalu kita return kembali. Ya. Sudah selesai. Kemudian step yang kedua, ya setelah kita membuat database-nya, kita lakukan apa? Kita menginisialisasi si user detail service-nya, ya. Nah, di sini kita akan membuat service. Oke. Repo-nya perlu dibuat nggak? Nggak perlu. Ngapain ya? Nah, di sini kita khusus untuk memang melakukan setting di security-nya. Berarti di sini saya buat dengan nama app user detail service. Sesuai dengan namanya app user detail service. Lalu kemudian nantinya ini merupakan sebuah service ya seperti biasa. Service. Lalu kemudian nantinya ini akan kalau sebuah interface kita turunkan ke dalam sebuah kelas, kita menggunakan interface. Implement ya. Waduh, ini mulai nggak fokus nih ya. Kita implement si user detail service-nya. Nah, seperti ini ya. Artinya karena ini sebuah interface, kita perlu override lagi. Nah, di sini cuma ada satu metode, teman-teman, yang perlu kita override, yang namanya load user by username. Ya, sesuai ya dengan gambar saya. Kurang ya. Di sini saya tambahkan dulu tulisannya, ternyata load user by username. Ya, seperti ini ya. Kita mau load user berdasarkan username-nya ya. Karena ada keperluan seperti ini, ya teman-teman lihat aja. Ya, di sini sesuai dengan kata-kata kita akan melakukan load, ya kita akan nge-load berdasarkan username-nya. Artinya kita perlu apa teman-teman? Load user. Artinya kita perlu user Kak. User berarti kita panggil private user repository. Kan kita mencari berdasarkan namanya, betul nggak? Betul. Nah, ini kita lihat dulu di repository. Apakah kita udah membuat find by name? Nah, udah ada ya find by username. Wah, enak banget nih. Kita tinggal pakai nih. Kemudian kita lihat lagi di user service-nya. Apakah kita udah buat service-nya find by name? Oh, ternyata udah, tapi ternyata ini kita lakukan sebuah validasi. Ya, jadi ya udahlah, untuk sementara kita pakai repository aja. Repository ya, dimana di sini kita panggil user repository-nya. Jangan lupa teman-teman ya, supaya ini bisa jalan, kita tambahkan constructor. Nah, di sini ya, kita tidak perlu lagi menambahkan constructor dan auto-wired. Kenapa? Karena kita menggunakan satu notasi yang namanya all argument constructor. Kenapa? Ini akan membuat constructor sekaligus nanti dia sudah tahu bahwasanya ini akan diberikan auto wired, teman-teman. Ya, ini akan diberikan auto wired. Tapi sebelum itu ya udah ya. Berarti kita tidak perlu lagi buat auto wired. Jadi nanti semuanya teman-teman bisa ganti jadi all argument constructor. Di sini saya lanjutkan dulu. Berarti kita ada keperluan untuk menyimpan usernya. User sama dengan user sama dengan
user repository dot find by username, diambil dari username-nya. Nah, karena ini ada opsional, betul ya teman-teman ya? Tipe data opsional ya. Kita menggunakan or else true. Jadi begitu data yang tidak ada ya langsung kita kasih error statement. Di mana di sini saya menggunakan only post function new username not found exception. Tinggal kita kasih masuk username or password incorrect. Nah, selesai ya. Jadi kalau misalnya data yang tidak ada, langsung dikasih error. Artinya, kalau teman perhatikan, nah itulah tadi mengapa kenapa di sini saya membuat add user detail, karena nilai pengembalian load by username apa teman-teman? User details, bukan user. Ya, betul nggak teman-teman? Betul, Kak. Artinya kita membutuhkan atau kita perlu membuat user detail. Nah, di sini kalau kalian perhatikan, ya, kalau kita membuat user details, kita membutuhkan objek user. Artinya kita nanti membuat satu constructor, insert constructor. Di sini saya sengaja ya, kita nggak pakai argument constructor supaya teman-teman tidak salah kaprah ya. Karena teman-teman kiranya nanti, loh gimana caranya tiba-tiba saya bisa buat constructor ya. Kenapa? Karena nanti di dalam sini saya akan return dengan langsung membuat objek add user detail dengan menggunakan constructor. Kita masukkan data user ya, seperti ini. Karena di add user detail user digunakan untuk mapping teman-teman ya, memappingkan datanya. Sebagai apa? Ini akan menjadi sebuah prinsipal ya. Nah, kemudian ini kita butuh constructor supaya kita cukup nantinya kita taruh usernya di sini ya. Dan cara kerja constructor seperti ini teman-teman ya. Kita bikin aplikasi objeknya, kita panggil, saya masukkan usernya ya. Usernya this user mengacu pada user yang ada di variabel nomor 21 ya, di mana nantinya kita masukkan usernya, dan usernya di sini yang akan digunakan untuk mapping. Lihat warnanya nyala ya. User ini digunakan untuk mapping. Betul? Jadi yang kita lakukan di sini ya adalah kita membuat objek baru dan kita masukkan usernya, dan ini akan dikembalikan dalam bentuk user details. Ya, kok bisa gitu Kak? Ya karena kalau yang perhatikan add user detail ini implements dari user details. Jadi secara otomatis ini akan dianggap sebagai objek dari user details. Sampai sini bisa dipahami untuk load by username? Bisa, Kak. Nah, terakhir adalah kita setting dari apanya? Kita setting dari sini. Nah, di sini kita tidak lagi menggunakan in-memory authentication, tapi kita akan merubah ini dengan menggunakan apa? Dengan menggunakan .add user user detail service. Astaga. Berarti kita membutuhkan apa? Kita membutuhkan private. Lihat di sini kita butuh apa teman-teman? User detail service ya, betul? Betul, Kak. Artinya kita membutuhkan user detail service ya. Kita inisialisasi nih objeknya, jangan lupa ya, karena ini adalah objek ya. Kita butuh auto wireless ya untuk menggabungkan ini. Jadi kita pakai argument constructor. Nantinya secara otomatis ini sudah auto wireless ya. Jadi teman-teman nanti kenapa sih argument constructor ini sangat powerful? Ya karena nanti teman-teman ketika nanti misalnya di sini kalian membutuhkan banyak service, ya teman-teman tidak perlu bikin constructor harus add satu-satu, melainkan nanti sudah di-add dan dibuatkan argument constructor dan beserta dengan dependency injection-nya atau ditambahkan anotasi add auto wireless. Nah, itulah salah satu powerful ya ketika kita menggunakan notebook seperti itu. Nah, next-nya di sini kita udah masukin, kita udah inisialisasi, artinya di sini kita butuh add user detail service.
ya. Lalu kemudian yang terakhir adalah user, ya, atau password encoder-nya. Itu kamu menggunakan password encoder yang apa? Ya, password encoder di sini kita merujuk pada password encoder yang ada di bawah sini, teman-teman. Nah, di sini mungkin supaya teman-teman bilangnya kan, kan codingan dibaca dari atas ke bawah ya, Kak. Ya udah taruh di atas aja. Oh. Sebenarnya ini mau taruh di bawah nggak masalah. Kenapa? Karena ini anotasi bin, teman-teman. Jadi begitu aplikasi ini dijalankan, ya ini udah kebuat gitu. Dan akan disimpan di sini. Ya, ini kan saya taruh di sini. Saya akan menggunakan konfigurasi password encoder yang ini. Nah, di sini karena masih menggunakan no operation, ya kita tidak mau ya. Kita nggak mau yang di database kita ini ketika user itu masuk, itu dia menggunakan password yang plain text. Kita nggak mau seperti itu. Ya, kalau seperti ini adalah passwordnya plain text, teman-teman. Ya, kita buktikan, kita akan buktikan. Ya, di sini saya akan buktikan. Kita akan edit satu database dulu. Kita akan edit satu database baru ya. Kita akan buka PHP admin. Lalu kemudian kita lihat di sini database untuk database DTS. Kita lihat usernya. Saat ini kan kita semuanya user password dan username-nya plain text, betul ya teman-teman ya? Kemudian is akun locket-nya nih ya, ini kan boolean ya. Is akun locket-nya ini masih 0 nih, nanti error nih ya ketika saya pakai DTS. Artinya is akun locket, kita tidak mau menlock dulu ya, kita berarti 0, false. Kemudian is enable true ya. Ini berpengaruh sekali ya teman-teman ya. Jadi nanti teman-teman ketika menambahkan dua properti ini coba diperhatikan kenapa kalau ini dua-duanya 0, ya nanti teman-teman tidak akan bisa login ya. Teman-teman nanti habis waktunya berjam-jam ternyata gara-gara ini 0 gitu ya. Karena ini akan berpengaruh sekali di dalam authority-nya, wewenangnya, apakah akun ini bisa diakses atau enggak. Nah, di sini 0 itu artinya false ya. Is akun locked false, is enable true ya, artinya bisa dipakai nih akun ini. Nah, kalau misalnya kita masih menggunakan password encoder no of password encoder ya, di sini kita menggunakan objek tersebut, artinya kita bisa memasukkan plain text. Buktinya dari mana? Buktinya dari sini, teman-teman. Nah, kita akan lihat dari sini ya. Saya akan akses localhost 8088/country. Artinya kan kita perlu login ya, teman-teman ya. Di sini saya masukin admin, DTS ya. Ini saya no session, lazy. Nah, ini kita modelnya yang lazy ya. Nanti teman-teman mungkin nanti bisa baca-baca ya. Jadi di sini ada satu error ya, di mana dia mau mengambil role tapi inisialisnya role-nya no session. Nah, di sini dia kita butuh roles ini. Padahal di saat ini behavior ataupun objek kita untuk roles itu bersifat lazy, teman-teman. Nah, malas ya. Jadi nanti mungkin teman-teman bisa belajar ya, baca-baca tentang lazy ya. Mungkin nanti kalau teman-teman ada yang ditanyakan, silakan dibaca ya. Ada dua properti yang namanya fetch, ada lazy dan eager ya. Nanti silakan teman-teman baca ya setelah ini. Ya karena kalau saya mau menjelaskan ini cukup lama teman-teman. Silakan dibaca. Nanti kalau misalnya masih belum paham atau perlu saya jelaskan lagi, teman-teman bisa tanyakan saya di tanggal 4 ya, karena tanggal 4 ini kita akan ketemu lagi ya. Nah, di sini saya karena roles-nya lazy, bersifat lazy, ini kita perlu bangunkan dulu nih ya. Berarti ada di dalam model, kalau kita perhatikan di dalam model ada objek user. Nah, di dalam objek user ada properti yang namanya roles ya. Ini bersifat lazy. Nah, di sini kita mau membutuhkan datanya langsung begitu kita mulai. Artinya kita perlu fetch type-nya eager. Nah, secara otomatis ini udah berhasil ya. Secara otomatis ketika saya reload ya, kita ulang lagi ya, login. Ini kan belum berhasil login ya. Saya masukin DTS,
DTS seperti ini itu berhasil, ya. Nah, di sini forbidden ya, karena DTS ini role-nya belum ada. Oh iya, role-nya belum ada. Kita lihat DTS ini role-nya apa sih? Kurniawan, Johan. DTS ini user. Oh, user ternyata. User. Nah, di sini sorry, saya ada keliru ya, teman-teman. Jadi penulisan role itu di dalam granted authority itu harus seperti ini, teman-teman. Jadi ada prefixnya, jadi tidak boleh langsung seperti ini, ya. Teman-teman perlu menambahkan apa? Kita perlu menambahkan prefix. Harus diawali dengan tulisan role dan dikasih underscore seperti ini, ya. Supaya apa? Supaya nanti sistemnya akan membaca, ya. Jadi authority itu akan membaca ini bahwa ini adalah sebuah role ketika teman-teman menambahkan role underscore baru nama role-nya. Dan kemudian perlu diketahui role-nya ini harus huruf besar, teman-teman. Artinya nanti kita kasih dot menggunakan salah satu metode dari string, itu kita to uppercase seperti ini. Ya, kita kasih huruf besar. Begitu pula dengan yang di Java string. Ini saya kasih role, nanti kita tambahkan. Nanti teman-teman bisa pakai salah satu ya, mau pakai Java string boleh, mau coba pakai yang list biasa, cara manual juga nggak masalah. To uppercase. Oh, ada itu sih. Oke, ya. Nanti ini saya komen aja, ya. Ini teman-teman boleh pakai salah satu juga, tidak masalah. Oke, sekarang karena udah berhasil, saya coba ulang ya. Saya coba ulang. Country, saya login kembali. DTS, saya sign in. Sekarang country-nya bisa diakses. Kenapa? Karena dia udah tahu bahwasanya role-nya ini menjadi role user. Ya, kenapa? Karena sudah ada prefix-nya. Jadi teman-teman jangan sampai lupa. Nah, di sini saya juga tadi lupa ya, sempat lupa bahwasanya penulisan role itu supaya dapat dikenali oleh oleh Spring Security-nya, kita harus penambahannya seperti ini, role underscore user. Kak, boleh nggak sih langsung ini? Saya tidak mau seperti ini. Di database saya langsung huruf besar semua seperti itu, isinya harus seperti ini, role underscore diikuti dengan nama role ya. Nanti koma mungkin ada role underscore admin. Nah, tulisannya seperti ini. Jadi ini dia baru tahu bahwasanya ini adalah user dan ini adalah admin. Kalau tidak ada role-nya ya dia tidak akan tahu bahwa ini adalah role. Seperti ini saja tidak akan tahu dia, ya. Dia tidak akan tahu bahwasanya ini role. Teman-teman harus berikan prefix seperti ini ya. Seperti itu. Kemudian ya sudah ya. Sampai sini teman-teman belum selesai nih ya. Kenapa? Karena kita lihat kita tidak mau password kita seperti ini ya, sangat-sangat tidak secure ya, sangat-sangat tidak secure dan sangat-sangat sangat plain text sekali gitu ya. Jadi ketika nanti kita SQL kita dibobol ya, orang-orang atau hackernya kan tahu passwordnya nih apa gitu, passwordnya plain text soalnya ya, ketahuan. Nah, ini kita tidak mau. Akhirnya kita mau melakukan encryption pada password kita ya, dimana di sini saya menggunakan atau kita nantinya menggunakan yang namanya bycryption. Di sini nanti saya ubah jadi new bycryption password encoder. Nah, ketika ini saya inisialisasi bahwasanya kita menggunakan bycryption untuk password encodernya, ketika saya berusaha login kembali ya dengan menggunakan plain text seperti itu pastinya sudah tidak bisa. Coba ya, DTS sign in, nggak bisa. Break credential. Kenapa? Karena password ini akan nge-matching apa? Nge-matching bycryption-nya, teman-teman.
Ya, kita menggunakan by encryption. Lihat, saya akan menunjukkan password by encryption. Kenapa saya bilang by encryption ini cukup aman ya, password by encryption. Kenapa? Karena dia menggunakan atau menerapkan algoritma satu arah, teman-teman. Jadi begitu teman-teman menginisialisasi, misalnya di sini namanya DTS, ya hash code-nya atau random code-nya itu akan kebentuk. Dan kalau kalian perhatikan, ya ini akan berbeda-beda tiap hash-nya atau generate-nya akan berbeda-beda. Ya. Saya enter, beda. Saya enter, beda lagi yang terjadi. Ini saya gedein ya. Lihat, saya enter DTS, beda ya, BMEG. Saya ganti lagi VSHZ. Nah, dan caranya untuk mencocokkan itu seperti ini, teman-teman. Lihat ya. Ini saya, aduh, sorry. Ini saya delete. Saya encrypt dulu ya. Ini saya copy. Saya akan paste di sini. Cara ngeceknya seperti ini, teman-teman. DTS. Cek match. Ya, kita tidak bisa mendecryption. Kita tidak bisa merubah yang awalnya ini random string menjadi plain text lagi. Nggak bisa. Kenapa? Karena by encryption ini menerapkan algoritma satu arah. Ya, atau bisa disebut sebagai hash code. Dia tidak bisa diubah dari random string menjadi plain text. Nggak bisa. Dia hanya bisa dicek. Nge-match. Begitu saya ganti DTS S, cek not match. Nah, begitulah sistemnya by encryption. Berbeda nanti dengan teman-teman encryption yang biasa. Seperti MD5 itu sudah tidak aman lagi. Kenapa? Karena itu bisa di decryption. Kemudian misalnya ini base 64 yang dicontohkan ya. Base 64 ini yang bahaya juga ya. Misalnya teman-teman passwordnya DTS seperti ini. Saya encode seperti ini. Saya encode lagi tetap sama ya, tetap sama seperti ini. DTS. Tapi begitu saya decode itu bisa. Nah, ini saya decode. Bisa dia ubah menjadi plain text lagi. Ya, ini yang tidak boleh kita pakai atau kita jadikan acuan sebagai password. Ya, walaupun memang ini diubah, ya, walaupun ini dijadikan sebuah ini sebuah random string, tapi balik lagi teman-teman, ini bisa di-decode. Ya, kita mau coba di sini. Saya mau decode ini, bisa nggak sih? Lihat ya, saya decode. Nggak bisa, lihat nih. Saya decode. Oh, bingung. Nah, bingung, nggak bisa. Jadi ini nggak bisa dibuka nih ya. By encryption ini nggak bisa dibuka, teman-teman. Karena dia menerapkan algoritma satu arah. Nah, karena keamanannya cukup tinggi ya, kita akhirnya menggunakan by encryption. Nah, alhasil ketika teman-teman nantinya membuat user atau employee ya, register, nah nantinya teman-teman perlu apa? Teman-teman perlu melakukan encryption ya di dalam pembuatan atau employee service-nya. Jadi di dalam employee service-nya kita itu kita bisa pada saat kita melakukan set password di sini ya, kita perlu apa? Kita perlu enkripsi passwordnya. Artinya di sini kita butuh apa? Kita butuh private dan nah ini saya akan tunjukkan di sini juga ya, sebuah powerful dari argument constructor ya. Kan di sini kita buat constructor ya. Di sini saya membutuhkan password encodernya yang kita panggil objek password encoder. Di sini power besar sih. Astaga. Password encodernya nanti tinggal teman-teman argument constructor. Secara otomatis nanti akan dibuatkan argument constructornya dan secara otomatis udah auto wired teman-teman ya, powerful sekali ya. Dimana nanti kalau kita perhatikan di sini, ini lagi tidak kita cut aja. Kenapa saya cut? Karena di sini nanti kita akan panggil password encodernya. Lalu kemudian kita panggil si encode-nya, kita mau encode apa? Kita mau encode password yang dimasukkan oleh atau diregister oleh usernya. Sehingga nantinya teman-teman di sini saya akan ubah ini menjadi HTTP basic dulu ya. Nanti teman-teman bisa pelajari yang form loginnya ya. Ini kita ganti dulu jadi HTTP basic, artinya ketika saya mau create di sini Oke, karena di sini employee yang create itu
kan register ya, masa kita harus login sih? Kan nggak make sense ya. Di sini saya tambahkan dulu nmanager-nya. Jadi di sini saya akan berfokus pada metode yang post ya, untuk metode postnya. Kemudian ya nmanager-nya, penulisannya seperti apa sih? Coba nmanager. Oh ya betul ya, post, kemudian major-nya apa? Major-nya adalah /employee ya. Ini kenapa? Ini saya mau permit all. Nah, di sini saya perlu tekankan juga teman-teman ya. Jadi endpoint ini akan dibaca dari atas ke bawah. Jadi dari atas ke bawah itu dari yang paling strict sampai dengan yang paling general ya. Di sini walaupun di sini ada hash role-nya ya, karena ini yang paling strict dan kita inisialisasi di atas, nanti walaupun ini semuanya kita masukin ke admin, tapi untuk method postnya itu yang /employee kita permit all. Nah, ini kita lihat dari mana? Kita bisa lihat dari sini bagaimana kita dengan mudah ya, intinya di sini saya kasih nama Johan juga deh. Atau Adi ya, kita kasih nama Adi, namanya adi@yotmail.com, kemudian Adi username-nya, passwordnya juga Adi ya. Nantinya kalau saya send ya, di sini secara otomatis ya, ini akan dikirimkan email juga ya, tadi kan udah kita sambungkan. Dan kalau kalian perhatikan, passwordnya itu bukan plain text lagi teman-teman. Passwordnya itu berbentuk apa? Bcrypt ya. Jadi passwordnya berbentuk bcryption. Nah, di sini kalau kalian perhatikan is akun locker dan enable, ini kan kita lupa nih. Aduh, saya lupa tadi ya. Ini perlu di setting. Artinya di sini kita tinggal tambahkan ya, user dot set apa? Set is enable-nya. Jadi jangan bukan user yang masukin ya. Ini kalian yang masukin ya. Is enable-nya kita kasih true aja untuk sementara, dan set is akun locker-nya kita kasih false. Oke, seperti ini. Ya boleh pakai ini, boleh juga tadi langsung tulis false aja, nggak masalah. Ya. Oke, tinggal nanti saya akan buat lagi kembali ya. Saya akan buat lagi kembali. Misalnya saya buat atas nama siapa lagi ya namanya? Ada misalnya Roni ya, Roni. Di sini ada Roni. Di sini ada Roni. Dan passwordnya juga Roni ya. Nanti kalau saya send ya, nah ini agak lama, kenapa? Karena kita melakukan pengiriman email ya. Jadi setelah itu lihat ya, is akun locker false, is enable true, dan ya sesuai dengan harapan kita ya, ini akan menjadi bcryption. Jadi ketika kita akan login ya, ketika kita login di sini, ketika kita melakukan login saat ini, kita akan coba di dalam browser kita ya, localhost 8088 yang country tentunya ya, yang country itu nggak bisa. Kenapa? Karena kita perlu memasukkan username dan password. Di sini username dan passwordnya itu Roni, dan passwordnya pun Roni. Jadi di sini saya sign in dan berhasil. Nah, tadi itu kita pakai yang namanya HTTP basic ya teman-teman ya. Dimana kalau teman-teman mau coba di dalam mengakses country di dalam sini ya, ini tadi pakai form data harusnya bisa nih. Nanti saya coba lagi ya. Di sini teman-teman kalau saya mau akses country pakai basic authentication, itu ada di sini namanya basic out. Nanti teman-teman ganti ini menjadi Roni ya, sesuai dengan apa yang teman-teman sudah setting di dalam database kalian ya. Plain text saja nggak masalah, nanti saya send. Nah ya, bisa ya. Ada bisa. Saya mau ke employee itu pakai authentication. Jadi di set satu-satu ya teman-teman ya. Jadi kalau misalnya teman-teman misalnya, aduh, saya nggak mau set satu-satu kak, ribet banget ya. Boleh nggak sih saya set di satu tempat? Boleh di sini. Ya basic outnya apa? Oh, Roni. Passwordnya apa? Roni. Nantinya teman-teman tinggal setting di sini. Setting di mana? Di sini. Ya, kita di sini tentunya kita pakai inherit out from parent ya. Nantinya kita ambil dari parentnya. Jadi tinggal nanti teman-teman
misalnya mau akses get all country, tidak basic out lagi, kita ambil dari parent-nya. Nah, ini saya matikan dulu cookies-nya, saya hapus. Ya, saya send kembali. Nah, masih bisa ya. Saya hapus. Ya, saya coba akses dari employee, coba. Saya akses dari employee. Ini parent, saya get all. Ini inner parent, saya send. Ya, itu forbidden. Kenapa? Karena saat ini saya menjadi user, teman-teman. Ya, saya bukan employee, saya bukan admin. Tapi begitu saya akses employee kembali itu bisa, saya akses user kembali dengan menggunakan authorization inherit. Nah, sama ya. Itu nah ini masih employee ya. Sorry, user. Ini masih employee. User saya send masih ya berhasil ya teman-teman. Dimana kita perhatikan tadi Roni ya, itu udah by encryption, Adi juga by encryption, dan masih selebihnya masih plain text. Nah, begitulah tadi ya teman-teman, bagaimana caranya kita mengimplementasikan sebuah Spring Security dengan menggunakan JPA. Wow, cukup panjang ya teman-teman ya. Ya sesuai dengan estimasi saya pasti ini hampir, nah ya udah mau jam 8:30 ya, cukup panjang. Ya, seperti itu. Ya sampai sini dulu teman-teman. Ada yang ingin tanyakan? Kalau misalnya teman-teman tidak ada yang tanyakan juga tidak masalah. Saya mau tanya, Kak. Saya juga mau tanya, Kak. Boleh, Mas? Saya mau tanya, Kak. Woi, siapa dulu nih? Saya Kurniawan. Hmm. Kalau misalkan mau autentikasi dengan Google, Facebook, atau yang lain gimana? Aduh. Itu saya nggak sempat ajarin itu sampai di sana ya. Itu adalah OAuth ya. Kalian nanti setting OAuth, kalian minta API dari Google ya. Pakai OAuth namanya. Nah, teman-teman bisa pelajari sendiri ya. Teman-teman tinggal searching aja di sini ya. Di YouTube setting atau Spring Security OAuth. Udah, boleh lihat di sini ya. Bisa pakai OAuth. Nanti dalam pakai OAuth apa? Misalnya Google. Nih ada nih. Ya. Tuh. Simple sebenarnya, itu gampang banget teman-teman. Kalau teman-teman pikirnya ini susah, gampang itu kalau misalnya kita mau login nih pakai OAuth, gampang banget. Kenapa? Karena kita tinggal consume API-nya, kita tinggal panggil, nantinya kita tinggal terima nih data dari Google-nya, data-data apa yang kamu butuhkan, misalnya namanya siapa, akunnya, avatarnya, foto avatarnya apa, kalau memang kamu mau ambil, kemudian kalian mau ambil apanya lagi. Tapi ingat, kita tidak bisa mengambil passwordnya ya, tapi kita cukup mengambil namanya dia, ya, kita cukup mengambil data-data yang memang disediakan oleh Google gitu ya. Saya udah lupa tuh apa aja, tapi bisa kita ambil kayak avatarnya, fotonya ya. Foto saya kayak gini nih, Gmail saya ada foto ya, foto kayak gini. Nah itu bisa saya ambil avatarnya. Saya bisa ambil kapan ulang tahun saya gitu, kapan namanya siapa gitu, dan seterusnya. Gmail-nya apa, itu bisa diambil semuanya. Jadi yang melakukan authentication tidak seperti ini, tidak seribet ini teman-teman. Karena yang melakukan autentikasi itu Google. Kita cuman mengambil data dari autentikasi Google. Nah itu OAuth. Tapi di sini saya saranin bolehlah kalian tambahkan OAuth, tapi tetap ya teman-teman, saya mau teman-teman fokus dulu deh buat autentikasi manualnya gitu ya. Nah, pakai provider JPA ya, seperti itu ya Kurniawan ya. Oke, Kak. Terima kasih banyak, Kak. Nanti kalau mau pelajari OAuth itu kalau mau buat ya, itu di dalam Google Developer Console. Nah, sini nanti kamu buat nih di sini. Nah, di sini kamu buat OAuth-nya pakai akun siapa nih? Misalnya pakai ya luar deh. Ini saya belum buat harusnya. Nanti konsol ini ya, konsol ini nanti bentuknya seperti ini ya. Nah ini pakai OAuth nih. Ini nanti teman-teman bisa pakai buat bikin API. Misalnya saya mau buat API baru ya. Di sini misalnya API yang saya butuhkan itu di sini create, mana tuh create-nya ya? Dismiss, enable apps, create. Ini kenapa langsung di dashboard? Oh, saya udah buat ya.
Kredensial. Oh, saya udah buat nih. Nah, pokoknya nanti kredensial akan seperti ini, saya akan kasih lihat ya sekilas. Ini saya pernah coba-coba ya. Nah, nanti ada Oh. ID-nya, secret-nya, ya, dan seterusnya. Nah, ini jangan sampai kesebar ya, teman-teman. Seperti itu. Nah, itu nanti kamu implement, nanti kalian bisa pakai seperti itu. Ya, Oke, Kak, terima kasih, Kak. sip, sama-sama. Kamu bertanya Kak, Ya, silakan. kalau selain data password itu data apa lagi ya Kak? Menurut ini apa penting buat di enkripsi? Selain data password, data apa aja sih yang perlu kita atau penting kita enkripsi? Data-data yang bersifat kredensial, teman-teman. Contohnya, saya nggak bisa kasih ini aja, maksudnya, sebenarnya itu teman-teman bisa enkripsi file, misalnya file PDF, di mana PDF itu ada tanda tangannya kita, ada signature-nya kita. Nah, signature itu kan kalau jatuh di tangan yang salah, bisa jadi, ini berbahaya ya, tanda tangan kita bisa dipakai untuk, mungkin kartu kredit, ya, mungkin kartu kesehatan kita. Nah, itu berbahaya ya, teman-teman ya. Sehingga kita perlu encryption, ya, enkripsi data-datanya. Dengan apa? Dengan mengunci PDF-nya. PDF-nya kita kunci, biasanya orang itu pakai kunci yang namanya asimetris, ya, atau teman-teman pakai simetris atau asimetris, di mana ada public key dan ada private key. Nah, itu bisa teman-teman pelajari ya untuk encryption-nya ya. Ada asimetris dan ada simetris. Nah, silakan dipelajari. Saya cuman kasih ini aja yang masukkan ya. Kalau untuk PDF ya, biasanya saya kasih gitu. Ini saya kasih masukkan. Tricks encryption. Nah, ini asimetris ya. Jadi ini punya kunci di dalam PDF-nya, nantinya ada public key ya sebagai kriptografinya. Jadi plain text. Jadi kalau buka PDF-nya tapi tidak memiliki key-nya, ya udah ya kamu nggak bisa lihat. Kalau orang berusaha lihat tanpa pakai key, ya tulisannya seperti ini teman-teman. Random, nggak bisa di decryption sampai nanti ada secret key-nya, yaitu asimetris. Ini pakai 2 kunci. Kalau yang simetris itu pakai 1 kunci. Ya, ini ya nanti teman-teman akan sering lihat di pada saat teman-teman mendapatkan salary, yang gaji. Ya, artinya kalau kalian buka slip gaji kalian itu pasti dikunci, kan nggak boleh ya semuanya orang bisa lihat slip gaji. Kan di sana ada data-data kredensial, karena gaji itu salah satu apa ya, data yang harus diamankan ya, karena tiap orang punya gaji yang berbeda-beda. Kalau begitu jatuh di tangan yang salah, tersebar, ya pasti ada timbul rasa iri hati, dengki ya, betul ya. Kalau misalnya gaji itu paling kredensial tuh, paling berbahaya ya, seperti itu. Sudah terjawab ya, teman-teman? Sudah Kak. Terima kasih Kak. Sip, sama-sama. Ada lagi teman-teman? Saya Kak, mungkin mohon maaf dulu sebelumnya Kak. Tadi dari penjelasan Kakak saya sedikit belum bisa nangkep semuanya Kak. Boleh direview lagi gak Kak? Itu dari tiap langkahnya gitu. Sedikit aja gitu. Oke, boleh, nggak masalah. Oke, kita review ya. Bagaimana tadi saya membuat JPA-nya. Pertama, saya kerjanya dari dalam, teman-teman. Saya akan bekerja dari dalam. Artinya saya buat dulu prinsipalnya. Ya, jadi saya buat sebuah model kelas yang namanya user detail, di mana saya mengimplement si user details-nya, teman. Ya, saya mengimplement user detail-nya. Ini gunanya, kenapa saya implement user details? Karena kalau kalian perhatikan di dalam app user detail service itu membutuhkan pengembalian dalam bentuk objek user details. Ya, artinya kita bikin dulu user details. Nah, di sini karena ini sebuah interface, ya, artinya kita perlu override semua metodenya. Sini kita override metodenya. Lalu kemudian kalau kita perhatikan get authorities, ya, role-nya dapat dari mana? Dari user. Password dapat dari mana? Dari user.
get user, username dapat dari mana? Dari user. Nah, ini semua ini berhubungan dengan user, artinya ya kita perlu objek user di sini. Lalu kemudian saya sengaja buat constructor, kenapa? Karena nantinya di balik lagi di sini kita membutuhkan user details. Di sini nanti kita akan buat user detail dengan memappingkan user. Ya kan ada kebutuhan tersebut. Lalu kemudian tadi setelah saya buat user detailnya, ya, setelah saya mappingkan di sini, jadi nih, ini akan jadi prinsipal ya teman-teman ya. Sudah saya mappingkan. Yang kedua apa yang saya buat? Yang kedua kita lihat gambarnya di sini. Ya, yang kedua apa? Yang kedua kita perlu buat lihat diagramnya. Setelah kita bikin modelnya atau database-nya, ya saya buat apanya? Saya buat service-nya. Ya, kita buat service-nya. Nah, di sini karena ada kebutuhan buat service, saya bikin nih dengan nama app user detail service. Ya, sini saya bikin kelas service-nya. Ya, jangan lupa kasih anotasi service dan saya mengimplement si user detail service-nya. Nah, karena ini balik lagi, ini adalah interface. Artinya kita di dalam interface itu memiliki abstract method, artinya kita harus mengoverride metodenya. Ya. Nah, setelah kita override metodenya seperti ini, ya akan ada kebutuhan nih log user by username. Ya, kita harus mencari user berdasarkan username-nya. Nah, ini jelas sekali ya nama metodenya ya. Artinya kita butuh user repository. Ya, untuk apa? Untuk mencari berdasarkan name-nya. Ya, di sini saya sengaja define by name di user repository itu menggunakan tipe data opsional, sengaja ya. Kenapa? Karena bisa jadi datanya ada dan datanya tidak ada, ya. Nah, karena hal tersebut, maka dari itu karena opsional, saya bisa menggunakan OSTRO. Seperti biasa ya, sudah saya jelaskan sebelumnya. Nanti tinggal kita return, ya. Kita bikin objek baru yang namanya app user detail dengan menerapkan atau memasukkan objek user. Buat apa? Buat di-mappingkan. Sampai sini dulu bisa dipahami? Bisa, Kak. Nah, setelah kita mappingkan seperti itu, setelah kita buat service-nya, terakhir kita buat apa? Kita buat konfigurasinya. Ya, kita setting di sini ya. Pertama, di sini saya bikin password encoder-nya ya, karena memang kita mau bikin sebagai bicryption. Ya, di sini saya inisialisasi si bin-nya ya. Saya buat password encoder-nya. Kemudian kita configure dari authentication manager builder-nya. Ya, kita konfigurasi authentication manager. Ya, sekiranya kita mau pakai provider apa ya. Nah, ini kan kita bekerja dari depan ke belakang ya. Providernya apa? Providernya user detail service. Dari belakang ke depan, sorry ya, dari belakang ke depan. Kita butuh apa providernya? Ya JPA. Nah, dimana kalau kita menerapkan JPA, artinya kita menerapkan user detail service. Ya, di sini butuh user detail service. Nah, kita udah buat ya. Ya udah kita tinggal inisialisasi objeknya dan kita panggil. Begitu pula dengan passwordnya. Nanti passwordnya kita pakai apa? Pakai bicryption. Nah, kita taruh lagi di sini metodenya, password encoder. Nah, setelah itu ada kebutuhan untuk ngeset authorities-nya ya. Ngeset authority-nya ya. Misalnya user A punya role apa, user B role apa, C user apa. Ini kita setting dari segi aksesnya atau wewenangnya ya. Dan di dalam HTTP security ya penulisan nmapper-nya ini hierarkinya ditulis dari yang rules yang paling strict ya, rules yang paling strict sampai dengan yang paling general. Nah, tapi kalau misalnya saya kasih seperti ini di atas, kalau saya taruh ini di atas teman-teman, ya ini nggak bisa dibaca. Kenapa? Yang paling strict ini yang didahulukan. Jadi begitu saya mau meng-create, ya, walaupun saya di sini permit all, saya mau create si usernya, ya employee-nya dengan nama misalnya Kurniawan. Kurniawan seperti ini. Kurniawan seperti ini tidak bisa. Kenapa? Kita diminta untuk login, ya. Kan aneh ya? Kan kita nggak perlu login. Ya ini ceritanya udah login ya. Kenapa? Karena saya pakai in out ya. Ini udah login jadi user tapi ya. Tapi kan di sini kita minta untuk admin ya teman-teman ya. Nah, nggak bisa nih ceritanya. Roni anggaplah ini kita unauthorized itu. Ya. Ya gini aja deh. Saya hapus aja deh. Di sini terus saya coba ulangi lagi ya, saya ulangi lagi. Saya nggak pakai ini, saya pakai no out ya. Saya set karena kan ini nggak perlu ini ya authentication ya. Di sini nanti akan muncul 1401 unauthorized ya, tidak bisa
atau usernya belum terautentikasi. Lah, orang mau daftar kok autentikasi sih, ya kan? Nah, di sini kalau kalian perhatikan nMatcher-nya hierarkinya dari atas yang paling yang paling strict sampai dengan yang paling general. Nah, artinya di sini kita taruh ini paling atas. Ya, karena ini yang paling strict. Mana tuh? Nah, ini paling strict. Dan alhasil ya, kalau kita jalankan kembali, ya ini berhasil, ya. Berhasil dikirimkan. Ya nanti tunggu sebentar, kali ini ada pengiriman email ya. Nanti saya matikan aja deh pengiriman emailnya. Nah, hasil ya berhasil ya. Sesuai dengan apa yang kita inginkan. Ya. Dan selesai. Oke. Bisa dipahami langkah-langkahnya artinya cukup mudah ya. Bisa saya ulangin dulu Kak, kalau salah mau dikoreksi Kak. Ya, silakan. Oke. Berarti nanti kita masukkan dulu di form-nya Spring Security, nanti buat konfigurasinya, lalu buat model untuk security-nya. Setelah itu kita buat service-nya untuk nerima parameternya Kak dari usernya. Nah, baru lagi bisa kita terapkan mapping rutenya Kak, seperti itu. Ya, seperti itu Kak. Jadi kamu tadi dari bikin modelnya, kamu dari install dependensi, betul ya? Iya. Lalu kamu bikin modelnya, betul? Iya. Lalu kamu bikin service-nya. Iya. Lalu kamu bikin security. Konfigurasi. Iya. Nah, seperti itu. Oke, baik. Mungkin satu lagi Kak, boleh Kak? Boleh. Itu tadi ada yang boleh ke bawah sedikit Kak, itu. Oh. Bukan yang mana dia? Di interface Kak, di interface ya. Implements-nya Kak, user detailnya Kak. Oh, user detail service. Ya, yang ada yang true sama false itu Kak, yang harus di database. Oh, iya itu ini di dalam employee service. Nih. Ini ya, ini. Nah, ya itu apa ya Kak maksudnya? Yang tadi uncode, locked sama enable kan itu dia. Is enable ini merujuk pada akunnya itu dikunci tidak. Iya. Ya. Kemudian is akun locked ini biasanya digunakan untuk verifikasi akun. Kalau sudah verifikasi akun nanti dia false. Kalau belum dia true teman-teman ya. Tapi kalau dia udah, jadi nanti teman-teman kalau mau mengaktifkan itu ya, teman-teman membuat email confirmation, ingat nanti setelah setiap kali teman-teman melakukan konfigurasi, teman-teman melakukan register, teman-teman harus kasih true ya. Supaya apa? Supaya akunnya itu di-lock dulu gitu ya, tidak bisa diakses. Karena belum verifikasi ya. Nanti setelah dia verifikasi akun, nanti teman-teman bisa update di dalam database-nya. Kalian kasih false. Oke. Seperti itu. Baik. Yang isnable itu kita balikan ya Kak, yang dikasih false. Gimana? Yang set is enable-nya kan akun itu dikunci atau tidak, berarti true kan dikunci Kak. Ya. Karena yang sebelumnya udah kita balikan kan ya. Enggak, is enable. Ini true. Oh iya, is enable. Ya, kalau yang ini kebalikannya ya. Is akun locked false. Enggak kebalikan sih. Kebalikan itu nanti ketika kalian baca di sini. Nah, ini kenapa kebalikan? Ya kan? Kan aku is akun locked, betul Kak? Nah, sedangkan sini is akun non locked. Artinya kita kasih kebalikannya aja supaya nggak pusing. Oke, baik. Oke, paham Kak. Ya, paham alurnya. Makasih Kak. Sip, sama-sama. Ada lagi teman? Saya ingin nanya lagi Kak. Boleh. Berarti kalau proses login ini, form login yang udah dibuat itu terpaut ke ini ya Pak? Maksudnya ke user detail ini ya kayak udah terikat gitu Kak berarti Kak? Ya, udah terikat. Oh. Nah, nanti di front end-nya itu sebenarnya nanti kita akan customize login. Oke. Ya, nantinya kita kan nggak mau form login kita secara default tampilannya kayak gitu ya.
agak sangat-sangat kurang bersahabat gitu ya. Artinya nanti kita akan, bikin customize login. Nah, nanti customize login-nya itu teman-teman bisa setting nantinya ya. Ini kalian setting di mana? Setting-nya jangan di sini, ya karena ini fokus di backend. Jadi teman-teman tidak perlu setting di konfigurasi di sini, tapi nanti di backend-nya di front end-nya sorry, di front end-nya nanti teman-teman akan konfigurasi di sini. Ya nanti teman-teman bisa seperti ini ya, saya tunjukkan aja. Form login ya, apa kita mau nanti kalau dia login page-nya tuh mengarah ke mana? Nah, ini mengarah pada template-nya nanti. Ya, tidak mengarah pada form login-nya dia secara default gitu. Ya, ini nanti di front end aja ya, saya akan jelaskan ya. Cuman untuk saat ini kita pakai HTTP Basic. Kenapa? Karena ya kan kita mau bikin API. Masa bikin API harus ada user interface sih? Ya, betul ya teman-teman ya. Ya kita pakai HTTP Basic gitu. Sampai sini kejawab ya, teman-teman? Oke, oke Kak. Terima kasih Kak. Sip, sama-sama. Ada lagi teman-teman? Sudah cukup? Oh, ada. Hah? Error-nya apa? Waduh, delete ya? Delete itu sebenarnya error-nya itu pasti ada lazily. Kalau nggak lazily, ya restrict, Iya, bener constraint. Kak. Iya. Lazily, kalau teman-teman lazily silahkan dibaca ya. Ini akan cukup lama kalau saya menjelaskan sekarang. Takutnya gimana? Ada yang keberatan kalau saya jelaskan atau gimana nih? Karena ini panjang, jujur ini panjang ya. Kemudian ini butuh saya kalau teman-teman masih konsen, ya udah saya mulai jelaskan. Takutnya kalian tidak konsen juga nih saat ini. Udah capek banget ya, karena materi yang saya kasih hari ini cukup banyak gitu. Kalau saya tambahkan dengan lazy dan eager, ini cukup banyak juga. Takutnya kalian overload. Ya nanti saya akan jelaskan lagi deh di pertemuan berikutnya aja. Baik, makasih Kak. Iya, nanti kalian over nih ya. Kalian fokus dulu nih security ya. Takutnya kalian over nih. Nanti delete-nya ya. Ntar saya contohkan di pertemuan berikutnya ya. Tanggal 4 aja ya.